kami dari kelompok 5. Perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Saya Mutia Najwa Herunisa. Saya Gita Madira. Saya Anissa Rahman. Saya Nadia Ramadina. Saya Berlian Cahyani. Di sini saya sebagai PK kelompok ini dan mereka berempat adalah anggota kelompok. Silakan menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Anda semuanya. Siang Ibu. Baik, apa kabar Anda semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Nah, di sini tadi kalian naik apa sini? Gojek Ibu. Naik Gojek, Motor. jalan kaki, naik motor, diantar orang tua. Oke, kalian sudah makan belum? Belum ya? Belum semua atau sudah ada yang makan? Tadi sih kalau makan nasi belum Bu, tapi sudah jajan. Oh, sudah jajan. Oke, berarti sudah ada yang makan ya, sudah ada perutnya yang terisi. Ya. Oke, di sini kalian tinggal sendiri atau sama orang tua? Sama orang tua. Sama orang tua. Iya. Berarti sama orang tua semua ini? Saya ngekos Bu. Oh, berarti yang dua ini sama orang tua, yang dua ini ngekos ya? Iya. Oke, baik. Gimana perasaan kalian anak kos? Kadang homesick sih Bu. Kadang homesick. Kadang homesick juga. Oke. Kalau kalian gimana? Masih tinggal dengan orang tua, perasaannya gimana? Ya, ada masa, ada rasa tertekan di kelas Bu. Ada rasa Ada manja-manja sedikit lah. Oke, masih ada rasa manja-manja sedikit ya. Oke, jadi di sini sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu mau meminta satu orang untuk memimpin doa. Ada yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Boleh, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita telah berdoa, semoga kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran. Oke, sebelum kita memulai, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah, di sini mau tanya dulu dengan kalian. Di sini kalian sudah saling kenal apa belum? Belum ya. Kalau sama Ibu sudah kenal belum? Sudah. Ya. Siapa nama Ibu? Bu Anissa. Oke, jadi di sini karena kalian belum saling kenal, di sini Ibu meminta kalian untuk perkenalkan diri dari nama, kelas, hobi, dan juga kesukaan kalian itu apa? Oke, baik. Dimulai dari sini. Apa Bu tadi Bu? Nama, kelas, hobi, kesukaan. kesukaan itu kayak atau makanan atau Oh, iya. musik seperti itu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Ramadina, bisa dipanggil Nadia, dari kelas 11 IPA 2. Hobi saya berenang, terus kesukaan saya itu adalah matcha Ibu. Suka matcha. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Berlian Cahyani. Kelas saya kelas 12. Hobi saya bermain game. Kesukaan saya itu mungkin makan es krim coklat. Makan es krim coklat. Oke, tepuk tangan juga. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Najwa Herunisa, biasa dipanggil Mutia. Saya berasal dari kelas 11 IPS. Hobi saya itu menggambar Ibu. Untuk kesukaan saya itu nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Gita Madira, asal kelas dari 11 MIPA 2. Hobi aku masak Bu. Kalau kesukaan aku itu sama kayak Nadia, matcha. Matcha. Oke, Oke, matcha. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oke, di sini tadi
Ibu mendengar banyak sekali macam-macam hobi kalian ya. Ada yang berenang, kemudian ada juga yang apa tadi nak ngobrol? Bermain game. Oh iya, bermain game ya tentunya. Kemudian ada yang menggambar, ada juga yang memasak. Oke, jadi di sini yang berenang ini hanya sekedar hobi atau sering ikut olimpiade? Lomba-lomba gitu. Hobi sih Bu, kalau olimpiade kayaknya nggak sanggup. Oke, Kan harus cepet itu Bu ya. Iya. Kayaknya kalau di situ tuh levelnya udah tinggi banget Bu, jadi nggak bisa. Aku sih ngatur kecepatan itu susah. Oke, itu biasanya seminggu berapa kali atau hanya sebulan berapa kali? Seminggu cuma hari Sabtu aja Bu. Seminggu cuma hari Sabtu aja, berarti setiap minggu tuh pasti ya? Iya, seminggu pasti. Oke, kalau ini Berlia gimana? Cuman kalau lagi gabut-gabut main game. Oh, berarti main gamenya hanya untuk mengisi kekosongan waktu ya? Iya, Oke, betul. kalau untuk Mutia suka menggambar itu memang dari dulu atau gimana? Dari dulu sih Bu, kemarin tuh sempat ikut lomba Bu, dan itu juara 2 nasional Bu, alhamdulillah. Masya Allah, itu betul. Sehat sekali. Oke, kalau untuk Juwita sendiri, kalau masa-masa itu suka lihat di TV atau keinginan tersendiri? Suka lihat di TV Bu, sama juga di HP kayak di TikTok gitu. Iya, mungkin suka nonton MasterChef ya mungkin ya? Iya, suka juga itu. Oke, baik. Di sini kalian memiliki hobi yang beragam ya. Semoga ini dari hobi kalian bisa kembangkan lebih baik lagi. Amin. Oke, baik. Nah, di sini Ibu mau tanya ini kalian sudah tahu belum di sini kita mau ngapain? Belum ya. Oke. Jadi di sini kita itu akan melakukan kegiatan konseling kelompok namanya. Nah, di sini ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tahu konselingnya aja sih Bu. Tahu konselingnya aja. Kalau kelompok ada yang tahu? Tahu. Oke, di sini Ibu mau tanya dulu. Menurut Mutia, apa sih itu konseling? Konseling itu jadi itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK ke siswanya Bu. Oke, bagus sekali Mutia. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok. Kalau kelompok itu sekumpulan orang yang lebih dari 2 orang Bu. Sekumpulan orang yang lebih dari 2 orang. Oke, baik. Nah, di sini bagus sekali ya. Terima kasih untuk Nadia dan Mutia sudah menyampaikan pendapatnya di sini. Jadi di sini betul sekali yang dikatakan oleh Ananda semuanya tadi. Di sini Ibu mau menyampaikan sedikit rinci ya, lebih rinci lagi dari penjelasan Ananda semuanya tadi. Jadi bahwasannya konseling kelompok itu adalah interaksi antara konselor dan konseling untuk memberikan bantuan yang tentu saja konseling kelompok ini memiliki anggota kelompok yang lebih dari 1 orang. Nah, di sini kebetulan kita ada 4 orang, jadi di sini sudah bisa dikatakan kelompok. Jadi di sini bisalah terbentuknya konseling kelompok. Oke, baik. Nah, di sini konseling kelompok ini sendiri memiliki tujuan tentunya. Jadi tujuan konseling kelompok ini yaitu untuk memberikan bantuan, mengembangkan potensi diri, memecahkan masalah. Nah, mungkin nanti itu bisa menjadi manfaat untuk Anda semuanya, untuk kalian merasakan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Nah, di sini sebelum kita melakukan kegiatan ini, di sini Ibu mau menyampaikan dulu nih. Di sini ada asas-asas yang harus kalian patuhi. Nah, tentunya di sini kita semua akan menjaga kerahasiaan dalam konseling kelompok ini. Nah, itu juga kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian dengan cara sukarela dan juga terbuka. Nah, tentunya kita tidak boleh melanggar norma-norma yang ada. Nah, jadi di sini kita itu menceritakan semua yang kita alami, baik dari sekarang maupun yang terlebih dahulu permasalahan kalian hadapi. Nah, di sini
Adakah yang mau ditanyakan terkait asas tadi? Oke, boleh keduanya? Boleh mungkin Berlian dulu? Mau tanya Bu, Iya, boleh. gimana kalau di antara kita yang ada di sini membocorkan percakapan konseling kelompok ini? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Berlian. Ibu tampung dulu ya. Nah, untuk Mutia gimana pertanyaannya tadi? Sama seperti Berlian Ibu. Sama seperti Berlian ya. Oke, baik. Nah, di sini mungkin kalian bertanya-tanya nih, gimana nanti kalau pembicaraan kita pada konseling kelompok ini tersebar luaskan. Nah, apakah ada konsekuensinya? Tentu saja ada konsekuensinya. Nah, di sini kita sepakati dulu nih konsekuensinya itu apa supaya adil ya. Jadi di sini ada yang mau memberikan pendapat apa itu konsekuensi yang akan didapatkan nantinya jika pembicaraan ini bocor. Oke, boleh mungkin Mutia terlebih dahulu. Mungkin Ibu membersihkan seluruh kelas ya Bu selama seminggu. Membersihkan seluruh kelas selama seminggu. Ya. Oke, bagus Mutia. Selanjutnya kita lihat, boleh? Membersihkan WC selama sebulan. Membersihkan WC selama sebulan. Iya, boleh. Denda 500.000. Denda 500.000. Iya. Oke, bagus. Selanjutnya Kalau menurut kita Bu, digabungin semua. digabungin semua. Oke, baik. Jadi gimana? Anda semuanya setuju nggak kalau digabungin semua? Kalau menurut Juwita tadi? Setuju. Setuju ya. Berarti di sini konsekuensinya itu ada denda 500.000, kemudian membersihkan WC, terus membersihkan kelas. Oke, baik. Sepakat Anda semuanya? Sepakat. Oke, baik. Dikarenakan Anda semuanya sepakat, kita ambil konsekuensinya dari 3 tadi, yaitu bayar denda 500.000, kemudian membersihkan WC dan juga membersihkan kelas. Oke, baik. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan informasi terlebih dahulu. Nah, jadi di sini Ibu itu adalah PK. Ibu ini PK ini maksudnya pemimpin kelompok atau konselor. Nah, kalau kalian ini adalah AK, yaitu anggota kelompok. Oke, baik. Nah, sebelum kita memasuki tahap inti, di sini kita melakukan konseling kelompok ini dalam waktu 1 jam pelajaran ya. Oke. Nah, Ibu mau tanya kalian, apakah sudah siap untuk melakukan konseling kelompok? Siap, Bu. Oke, baik. Kalau kalian sudah siap, Ibu mau menyampaikan juga di sini langkah-langkahnya itu bagaimana. Nah, jadi kalian itu menceritakan permasalahan kalian satu persatu. Nah, nanti permasalahan yang paling urgent akan kita bahas. Oke, setuju Anda semuanya? Setuju. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, semangat. Boleh? Kan katanya hari ini permasalahan yang ada dulu. Iya. Kalau permasalahan yang lain mungkin nanti gimana Bu? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Nadia. Jadi di sini kita hari ini membahas permasalahan yang urgent. Nah, kalau permasalahan yang belum kita bahas pada hari ini, Ibu mohon maaf, itu bisa kita bahas di lain pertemuan atau di pertemuan selanjutnya. Oke. Apakah sudah bisa terjawab? Sudah Bu. Sudah paham. Oke, terima kasih. Oke, di sini kalian boleh menceritakan semua permasalahan kalian tanpa rasa takut. Ibu minta kalian secara sukarela menceritakan permasalahan kalian dengan cara terbuka juga. Mungkin bisa mulai dari sini. Oke Bu, jadi permasalahan yang kita alami itu Bu, aku sering overthinking yang berlebihan sampai aku susah tidur Bu karena kebanyakan tugas. Oke, baik, bagus sekali ya. Terima kasih Juwita. Oke, selanjutnya. Jadi Bu, permasalahan Mutia itu Mutia itu sering cemas Bu kalau tugasnya itu banyak banget, jadi pikiran kayak gitu. Oke, bagus ya. Mutia ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Masalah saya itu sering merasa panik Bu, kalau berbicara di depan umum. Oke, baik. Sering merasa panik ya. Oke, terima kasih Baria. Selanjutnya. Sedikit kepikiran tentang belajar saya Bu. Saya kurang cocok. Kayak belajar saya itu gimana? Oke, baik, kurang cocok ya. Ya, agak kesulitan belajar.
Oke, baik, terima kasih ya Nadia. Oke, di sini Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian. Nah, di sini, jadi Ibu mau tanya dari kalian pendapat permasalahan siapa yang akan kita bahas pada konseling kelompok hari ini? Mutia. Mungkin Mutia ya? Iya. Oke, baik. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu dengan Mutia. Apakah Mutia mau dan bersedia untuk ceritanya itu kita bahas pada hari ini? Bersedia Ibu. Bersedia ya, oke baik. Nah, di sini Ibu mau tanya juga dengan Ananda semuanya, apakah kalian tidak apa-apa kalau permasalahan kalian tidak dibahas pada hari ini? Nggak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa ya. Oke. Jadi semuanya sepakat permasalahan Mutia yang akan kita bahas pada hari ini? Sepakat. Oke, sepakat semuanya ya. Iya. Oke, Mutia boleh diceritakan lebih lanjut lagi permasalahan yang dihadapi? Oke Ibu, jadi kan sering kan Bu, guru-guru yang lain itu tuh memberikan tugas yang bersamaan. Misalnya tugas fisika besok dikumpul, kemudian kimia juga besok dikumpul, bahasa Inggris dan banyak mata pelajaran yang lain juga kayak gitu Bu. Jadi tuh Mutia tuh panik Bu karena banyak banget tugasnya itu tuh, dan Mutia tuh juga bingung mau ngerjain yang mana dulu, seperti itu Bu. Oke, baik. Itu tadi permasalahan dari Mutia, dia kebingungan mau mengerjakan yang mana dulu karena banyak sekali tugas-tugasnya ya. Oke, nah jadi di sini Ibu meminta Nanda semuanya untuk menanggapi dari permasalahan Mutia tadi. Ibu persilakan. Ya boleh. Kalau mau bertanya, Boleh. izin bertanya Bu. Iya boleh. Mutia pernah nggak bikin jadwal prioritas, kayak misal tugas mana dulu nih yang Mutia harus kerjain? Belum pernah dicoba sih kalau membuat jadwal seperti itu. Iya boleh. Silakan. Izin bertanya ya Bu ke Iya. Mutianya. Mutia kalau pelajaran sehari itu berapa mata pelajaran? Biasanya tuh ada yang 4 pelajaran, ada yang 5 pelajaran. Nah, dalam satu hari itu tuh, dalam 4 pelajaran itu tuh ada pekerjaan PR semua ya? Ya, itu tergantung gurunya sih. Kalau gurunya itu memberikan PR, misal fisika dalam situ, minggu depan itu dikumpul. Kemudian nanti ada lagi PR-nya selanjutnya. Kalau gurunya nggak memberikan PR juga nggak ada. Mau nanya. Boleh, silakan. Kan tadi Mutia bilang katanya Mutia tuh kebingungan dalam apa sih ngerjain tugas. Nah itu tuh kebingungan gara-gara kebanyakan tugas tadi atau memang ada kegiatan lain sehingga Mutia tuh agak kesulitan dalam mengatur mengerjakan tugas Mutia sama kegiatan Mutia yang lain. Mutia tuh juga ikut organisasi OSIS kayak gitu, jadi Mutia tuh juga bingung mengatur waktunya, dan juga tuh biasanya gurunya tuh memberikan tugasnya tuh juga banyak, jadi Mutia tuh bingung, panik, campur aduk kayak gitu Bu. Emang organisasi yang Mutia ikuti cuma OSIS aja atau ada yang lain? Ada ini ekstrakurikuler juga, Mutia juga ikut. Ekstrakurikuler apa Mutia? Biasanya itu ekstrakurikuler memanah, pramuka kayak gitu. Nah itu kalau eskulnya itu seminggu berapa kali latihan eskulnya? Kalau dari setiap ekskul itu tuh latihannya tuh cuma 1 kali. Seminggu 1 kali? Ya, tapi kan banyak pekerjaan dari OSIS itu, sehingga itu membuat Mutia tuh kepikiran kayak gitu tuh. Tapi Mutia tuh kalau di OSIS itu sebagai anggota atau sebagai ketua? Sebagai sekretaris. Oh, sekretaris. Tapi emang berat sih sekretaris. Itu banyak apa sih? Nulis ya? Iya. Ternyata Itu minggu. iya itu juga. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan dengan Mutia? Boleh, silakan, kita di sini berdiskusi ya. Jadi boleh sekali jika kalian ingin menanyakan. Atau kalian mungkin bisa menceritakan pengalaman kalian. Mungkin kalian pernah ada di posisi Mutia, mungkin gimana gitu.
Ya boleh. Kalau aku mungkin dari pengalaman aku itu lebih mendahulukan tugas yang dia lainnya lebih apa ya. Terus kalau tugas yang dia lainnya masih sekiranya masih agak jauh, nanti aku cicil dulu gitu Bu. Oke, Bu. Ya, silakan. Kan Nadia tuh Bu juga pas SMP pernah ikut OSIS, dan terus kan juga pas kelas 3 Bu ya, kelas 3 kan pasti tugas udah banyak juga kan. Nah kalau pengalaman dari Nadia sendiri, cara Nadia bagi waktu belajar ngerjain tugas sama OSIS itu ini apa, kan misalnya dikasih tugas hari ini, nah Nadia tuh biasanya ngerjain tugas itu setelah pulang sekolah. Dia enggak apa sih Bu, enggak numpuk tugasnya. Nah apalagi pas waktu itu tuh apa sih, waktu Nadia ngerjain itu tuh jadwal OSIS Nadia sama harinya. Nah jadi kan misalnya kalau OSIS itu kan enggak selalu waktu jam sekolah Bu ya. Iya, betul. Nah Nadia tuh biasanya pulang dulu ke rumah, mungkin ngerjain dulu tugas yang bisa Nadia kerjain sebisa mungkin. Nah nanti sisanya Nadia kerjain setelah pulang dari OSIS. Nah OSIS itu kan mungkin nggak terlalu lama banget Bu ya, 2 jam. Nah terus kalau udah selesai OSIS itu langsung pulang ngerjain tugas itu, karena nanti kalau nggak dikerjain Nadia kepikiran Ibu. Jadi gitu kalau ada di cara ngatur waktu Nadia. Oke, emang bagus ya dapat dari teman-teman Anda semuanya tadi. Kalau Juita ada mungkin yang mau diceritakan? Kayak Berlian Bu, kayak menyicil ataupun membuat tugasnya tuh terlebih dahulu. Misalnya kan kayak bahasa Inggris nih, bahasa Inggris tuh mata pelajarannya tuh di jam 8 pagi. Mungkin malamnya ini tuh selesaikan dulu tugasnya yang bahasa Inggris itu Bu. Lalu kan mungkin nanti jam pelajaran misalnya matematika tuh siang Bu, jam 12 baru cicilan lagi gitu Bu. Oke, baik. Bagus sekali pendapat dari anak semuanya. Tepuk tangan dulu. Papa masih semangat ini? Semangat ya. Oke, baik. Karena masih semangat, gimana pendapat kalian tentang permasalahan Mutia tadi? Apakah kalian ada solusi mungkin untuk Mutia? Ya boleh. Solusinya mungkin dari sekarang Mutia membuat jadwal Bu dan memprioritaskan yang lebih penting mata pelajarannya itu, dan untuk eskul dan osisnya itu juga kan Bu, kan yang sering bertabrakan Bu. Nah mungkin sebisanya Mutia itu membuat jadwal di handphone ataupun di kertas, ditempelkan gitu. Dan juga kalau bisa tuh seperti yang aku bilang tadi Bu, tugas-tugasnya itu bisa dicicil setengah gitu. Oke, bagus sekali ya Juita. Oke, ada lagi mungkin yang mau memberikan pendapat dan solusi? Sama ini. Sama Bu, sama kayak ini. Ya, sama yang kayak Nadia cerita tadi tuh Bu. Kalau misalnya ada tugas, kalau bisa pulang sekolah tuh dikerjain. Nanti selebihnya kalau ada kegiatan eskul atau OSIS itu Bu, ya OSIS dulu, nanti selanjutnya dilanjut lagi gitu Bu. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau memberikan pendapat atau solusi? Iya boleh. Mungkin kalau misalnya di OSIS Mutia kan biasanya tuh di OSIS tuh kan ada sekretaris 1, ada sekretaris 2. Iya. Itu bisa dibagi pekerjaan di sekretaris OSISnya agar Mutianya itu nggak terlalu membebani sekali sekaligus untuk menyelesaikan tugas dari OSISnya gitu. Oke, baik. Bagus sekali ya pendapat dari Ananda semuanya tadi untuk Mutia. Nah, di sini Ibu mau tanya pada Mutia, apakah sudah bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh teman-temannya tadi terkait permasalahan Mutia? Sudah Ibu. Sudah bisa ya. Nah, Ibu mau tanya nih dengan Mutia, apa yang bisa Mutia lakukan setelah konseling kelompok ini? Jadi Bu, mungkin itu bisa seperti yang disarankan teman-teman tadi, untuk kedepannya itu mungkin itu bisa mencicil tugas yang deadline-nya itu lebih dekat.
yang seperti juga dikatakan Nadia itu tadi, pulang dulu ke rumah untuk mengerjakan tugasnya itu Bu. Sama ini kan di pas itu kan ada 2 sekretaris, jadi kami itu saling bagi tugas kayak gitu Bu, biar nggak terbebani oleh Mutia sendiri kayak gitu. Oke, baik. Apakah Mutia bisa menerapkannya? Insya Allah bisa Bu. Oke, kalau bisa itu mulai dari kapan Mutia akan menerapkannya? Mulai hari ini deh Bu kayaknya Bu, soalnya ini sudah ada tugas juga. Oke, mulai hari ini ya. Berarti Mutia sudah menyadari apa-apa kesalahan dari strategi Mutia mungkin ya. Oke, berarti Mutia sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Mutia. Insya Allah Bu bisa. Oke, insya Allah bisa ya. Oke, di sini Ibu mau tanya dengan Mutia, gimana perasaan Mutia setelah diberikan solusi dan pendapat dari teman-temannya tadi? Masih sedikit panik dan juga cemas Bu. Mutia tuh bisa nggak ngelakuin itu ke depannya nanti. Tadi kan Mutia bilang insya Allah bisa. Nah itu masih ada keraguan di hati Mutia kayak gitu Bu. Oke, baik. Di sini Mutia ada masih ada masalah keraguan dan cemas ya. Iya. Oke, baik. Nah, di sini Ibu itu punya teknik mindfulness. Di sini teknik mindfulness ini adalah mengatur pernapasan supaya lebih tenang, lebih rileks. Nah, di sini apakah Mutia mau untuk melakukan teknik mindfulness supaya Mutia itu lebih tenang dan rileks? Mungkin dengan teknik ini Mutia bisa tidak tegang lagi. Mau ya. Oke, untuk Ananda yang lain gimana? Apakah kalian mau ikut teknik mindfulness ini juga atau tidak? Mau ya. Oke, baik, karena kalian mau untuk melakukan teknik mindfulness, kita akan melakukan teknik mindfulness sekarang. Oke, sekarang kalian bisa mengatur posisi kalian senyaman mungkin, serileks mungkin. Oke, nah kalian silakan kalian pejamkan mata kalian. Oke, relax ya, serileks mungkin. Oke, sekarang kalian tarik nafas, rasakan udara yang masuk dan keluarkan lewat mulut secara perlahan. Oke, sekarang mungkin kalian bisa menggerakkan tangan kalian, jari jemari kalian boleh digerakkan, kaki kalian boleh digerakkan. Oke, sambil kalian tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas lagi, buang. Mungkin kalian bisa angkat tangan kalian ke atas. Oke, gerakkan tangan kalian serileks mungkin. Oke, sekarang turunkan tangan kalian ke bawah. Oke, sekarang tarik nafas lagi. Buang secara perlahan lewat mulut. Letakkan tangan kalian di atas kaki kalian. Oke. Buat serileks mungkin, senyaman mungkin badan kalian di kursi ini. Oke. Sekarang tarik nafas lagi. Buang secara perlahan. Tarik nafas lagi, buang secara perlahan. Sekarang
Usahakan pernapasan kalian diperluas. Tarik nafas. Buang secara perlahan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke, baik. Di sini silakan rilekskan lagi badan kamu. Setelah kalian merasa rileks, silakan buka mata secara perlahan. Oke. Nah, gimana perasaan kalian setelah melakukan pernapasan singkat tadi? Jadi tenang Bu. Jadi lebih tenang, yang lain lebih rileks, yang lain sama ya. Oke, baik. Nah, ini Ibu mau tanya dengan kalian, gimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Senang ya, jadi bisa tahu nambah ilmu juga. nambah ilmu juga. Oke, Senang juga Bu senang bisa juga. melakukan teknik mindfulness itu ya. Karena sebelumnya belum pernah melakukan teknik itu. Ya, baru pertama kali ya, pengalaman pertama. Kalau lagi Jadi bisa lebih mengontrol kecemasan saya. untuk dia sendiri nih, bagaimana perasaannya? Kalau saya sendiri juga lebih tenang Bu, dan juga senang juga karena dapat saran dari teman-teman tadi. Tenangnya juga tadi sudah melakukan teknik mindfulness tadi, jadi Mutia itu kecemasannya itu berkurang Bu, dan mungkin nggak ada lagi sekarang Bu. Oke, baik. Berarti insya Allah ya konseling kelompok kita hari ini bisa bermanfaat untuk Mutia. Ya, Mutia mungkin sudah tidak terlalu cemas lagi ya. Oke, baik. Nah, di sini karena kegiatan konseling kelompok kita sudah selesai, di sini Ibu meminta kalian satu orang untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Apakah kalian bersedia menyimpulkan? Ya boleh. Ya. Jadi Bu, kesimpulan dari konseling kelompok kita hari ini, karena masalah yang dibahas tadi, masalah saya mengenai cemas pada karena tugasnya itu banyak, mungkin cara-caranya itu bisa dengan menyicil tugasnya itu terlebih dahulu, mengerjakannya di awal waktu, dan juga kan juga sekretaris, mungkin itu bisa dibagi dua dengan sekretaris yang satunya itu. Oke, baik, bagus sekali ya Mutia. Gimana anak-anak semuanya? Apakah sama seperti Mutia? Sama. Oke, sama ya. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, karena di awal tadi kita membukanya dengan doa, langkah baiknya kita menutupnya juga dengan doa ya. Oke, ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ya, boleh silakan. Baiklah teman-teman, karena kegiatan kita pada hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bahas pada hari ini tuh bermanfaat bagi kita untuk kedepannya juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita sudah selesai, yang baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Karena kegiatan kita sudah selesai, Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian karena kalian sudah hadir pada kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Nah, jadi Ibu meminta maaf juga jikalau Ibu ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kalian. Nah, di sini semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga amin. Semoga bisa menambah ilmu juga ya. Semoga dengan pengalaman yang baru ini kalian bisa menerima dan bisa menerapkan apa yang kita lakukan pada konseling kelompok kita hari ini.
Oke, baik. Karena konseling kelompok kita sudah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Anda semuanya. Oke, sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita menyanyikan lagu Sayonara. Setuju? Setuju. Oke, 1, 2, 3 sambil berdiri ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Ya, tangan.